Nah, buat kamu yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang edukasi, finansial, dan juga investasi. Nah, di periode kali ini aku membuat segmen tentang dasar-dasar analisa teknikal. Video kemarin aku sudah bahas tentang dasar-dasar candlestick pattern. Nah, buat kamu yang ketinggalan bisa cek videonya di sini. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar menentukan titik support dan juga resisten sebuah saham, kripto, ataupun forex. Dan kita juga baru bikin grup di WA, itu kita membahas tentang seputar investasi. Jadi buat kalian yang masih pemula di dunia investasi, silakan kalian join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum videonya mulai, aku mohon buat kalian support channel ini. Caranya gampang dengan cara klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa loncengnya diaktifin ya. Oke, jadi pertama, apa itu support dan resisten? Kenapa sih kita penting untuk tahu di mana titik support dan juga resisten? Lalu apa manfaatnya untuk kita yang trading ataupun investasi di kripto, saham, ataupun forex? Oke, secara sederhana, support dan juga resisten ini bisa dibilang adalah level-level di mana sebuah harga ataupun pergerakan harga saham ataupun kripto itu ditahan. Jadi kayak ada level-level di mana pergerakan sebuah harga itu memantul. Nah, di titik-titik itu biasanya adalah titik support dan juga resisten. Oke, misalkan kamu belum paham, jadi kita analogikan ini sebagai sebuah gedung yang tinggi. Oke, jadi misalkan kita berada di sebuah gedung yang tinggi dan kita ada di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu, lantai yang kita injak itu disebut support. Dan juga langit-langitnya itu disebut resisten. Nah, dengan adanya lantai dan juga langit-langit itu menahan kita tetap berada di level 2 ataupun di lantai 2. Oke, lalu misalkan kita naik ke lantai 3, kita pakai tangga naik ke lantai 3, terus kita berdiri di lantai 3. Dan kita menyadari bahwa yang tadi menjadi langit-langit kita juga menjadi lantai kita. Nah, seperti itulah support dan juga resisten. Jadi, resisten itu bisa menjadi sebuah support dan juga support bisa jadi sebuah resisten. Samalah seperti perumpamaan yang tadi, tergantung kita beradanya di level mana. Oke, jadi paham ya, kalau support itu ibaratkan lantai dan juga resisten itu ibaratkan langit-langit sebuah gedung. Oke, sekarang kenapa kita penting untuk mengetahui titik support dan juga resisten? Jadi, titik support dan juga resisten ini bisa menjadi acuan untuk kita tahu kondisi pasar saat itu. Kapan waktu kita beli, kapan waktu kita jual. Menentukan support dan juga resisten itu bisa membantu kita mengetahui kemana arah tren ataupun pergerakan sebuah saham ataupun kripto. Jadi dalam analisa teknikal adalah kita menggunakan informasi yang kita miliki di masa lalu untuk kita gunakan sebagai acuan memprediksi harga di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya dalam analisa teknikal itu tidak ada yang namanya kepastian. Semuanya hanya berisikan prediksi ataupun perkiraan yang mana kita bisa menentukan tindakan kita selanjutnya. Jadi dalam analisa teknikal yang berbicara bukanlah kepastian, tapi kemungkinan. Jadi tolong disadari, meskipun kalian sudah mempelajari ataupun menguasai tentang analisa teknikal, pasti juga kalian bisa mengalami kesalahan dalam memprediksi ataupun memperkirakan masa depan. Karena sebenarnya memang tidak ada yang pasti. Bro, terus kalau nggak pasti, kenapa kita harus belajar yang kayak gini? Nah, analisa teknikal ini menghindarkan kita dari yang namanya gambling, ataupun kita membeli kucing dalam karung. Analisa teknikal juga mempermudah kita untuk menentukan tren pasar, sehingga kita bisa menentukan kapan kita harus masuk, kapan kita harus menjual. Oke, biar nggak kelamaan, ayo kita belajar menggambar ataupun menentukan garis support dan juga resisten. Oke, jadi ini adalah chart sederhana yang bisa kita pakai untuk belajar membuat garis support dan resisten. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau garis support dan resisten itu sama seperti lantai dan juga langit-langit sebuah gedung. Jadi di area mana sebuah chart itu berbalik arah ataupun memantul. Jadi di sanalah garis support dan resisten kita bisa buat. Nah, paling gampang kita bisa buat garis resisten ataupun support dari bawah dulu, lalu lanjut yang paling atas. Kemudian lanjut bikin di bawahnya lagi dan buat garis dimanapun sebuah candlestick
itu memantul. Jadi dimanapun ada pergerakan berbalik arah, kita bisa buat garis resisten dan juga support. Nah teman-teman, garis support dan resisten ini nggak cuma kita bisa bikin dengan bentuk ke samping ataupun horizontal, kita juga bisa buat dalam bentuk diagonal. Nah kalau dalam bentuk diagonal itu fungsinya adalah untuk menentukan tren sebuah saham ataupun kripto. Nah contohnya seperti ini, lalu ini, kemudian ini juga. Nah intinya itu kita tinggal pertemukan ujung dengan ujung, terus kita tarik garis lurus. Nah jadi buat teman-teman yang ingin belajar juga membuat garis, menarik garis, itu kalian bisa coba cari gambar candlestick itu di Google, kemudian kalian masuk ke aplikasi edit gambar, itu kalian bisa belajar membuat garis-garis seperti ini. Nah jika kalian sudah bisa membuat garis seperti ini, sekarang kita coba praktekkan langsung di aplikasinya. Nah aplikasi yang aku pakai di sini adalah aplikasi TradingView. Jadi buat mendapatkannya kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Oke deh, supaya lebih menantang, di sini saya coba menganalisa Bitcoin. Jadi saya sudah masuk ke aplikasi TradingView-nya, kemudian saya masuk ke Bitcoin. Oke, ini adalah chart dari Bitcoin. Jika dilihat dari periode per jamnya. Jadi di sini kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya pakai yang 1 jam. Oke, jadi ini adalah chart Bitcoin per jamnya. Jadi Bitcoin itu mantul di titik ini. Oke, jadi di harga 580 juta. Oke, mari kita buat garis support dan resistennya menggunakan ini. Jadi kita masuk ke menu garis ini, kemudian kita bisa coba horizontal line. Nah, di sini kita tinggal tekan saja. Kemudian jika sudah tinggal klik. Oke, ini adalah garis resisten ataupun garis supportnya. Jadi kita buat lagi, kita cari di mana sebuah candlestick ataupun tren itu memantul. Jadi bisa disimpulkan kalau di sanalah garis support resistennya. Di sini. Kemudian buat lagi. Oke, di sini kita buat yang gampang-gampang aja, guys. Jadi analisa seperti ini itu kita mungkin aja keliru karena mungkin garisnya kurang tepat, tapi kalau kita misalkan buat dengan teliti, kita bisa kok menemukan garis yang tepat. Oke, di situ kemudian kita buat lagi. Ini contohnya. Nah, garis resisten dan support ini memang tempat yang bukan tempat, maksudnya area-area yang paling sering terjadi pantulan sebuah pattern ataupun tren. Jadi memang garis support ini memang ada polanya. Jadi kita untuk mengetahui sebuah tren itu kita harus membuat garis support dan resisten ini sebelum kita bisa menganalisa sebuah tren. Oke, jadi ini sudah cukup mungkin. Nah, Bitcoin sudah confirm memantul di garis resisten dan supportnya. Sekarang sedang berada di posisi yang tanggung. Jadi dia belum bisa break di harga 720 juta. Kemungkinan memang Bitcoin akan dibawa turun ke 665. Jadi karena dia tidak berhasil menembus resisten yang di 727, kemungkinan akan dibawa turun. Tapi di sini masih bisa dibuatkan garis resisten lagi. Jadi buat kalian yang baru belajar itu kalian tidak perlu khawatir salah membuat garis. Yang penting kalian ikuti saja dimanapun sebuah tren itu memantul, di sana bisa kalian buatkan garis.
Oke, ini kalau secara horizontalnya seperti ini. Sekarang kita coba buat garis secara vertikalnya. Lalu kita ketahui sebenarnya tren ini berbalik arah atau belum. Jadi coba kita buat yang trade line, terus kita tinggal tekan, kemudian kita tarik garisnya itu menyesuaikan tren yang terjadi. Oke, contohnya seperti ini. Kita coba tarik lebih jauh lagi. Sip. Lalu kita buat garis lagi. Kita pakai yang trend line. Jadi di sini titik terdalamnya. Sekarang kita tarik ke atas. Kita cari titik di mana Bitcoin itu memantul. Jadi dari sini. Oke, kita temukan trend line-nya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa tren sebenarnya belum break. Bitcoin masih mungkin turun. Tapi untuk melihat kepastiannya kita masih belum bisa memastikannya. Jadi misalkan kita ingin melakukan swing trading, itu analisa teknikal ini sangat-sangatlah berfungsi. Jadi kita beli di support, kemudian kita jual waktu di resisten. Oke, maaf jadi video kali ini agak lama, tapi semoga ilmu yang aku bagikan ini bisa berguna buat kalian. Oke, segitu aja deh video untuk kali ini, dan jangan lupa next video kita bahas tentang indikator-indikator. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga loncengnya diaktifkan. Akhir kata saya Andri.